Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia kita sekarang, ada banyak hal yang terasa berbeda, bukan hanya soal tubuh yang tidak lagi sekuat dulu, tetapi juga soal perasaan yang menjadi lebih sensitif. Hati kita lebih mudah tersentuh, lebih mudah merasa sedih, dan kadang lebih mudah merasa kecewa, terutama ketika berhubungan dengan anak-anak yang kita cintai sepenuh hati. Bapak dan Ibu, mungkin pernah ada saat di mana kita merasa anak tidak lagi berbicara dengan nada yang sama. Tidak lagi menyapa dengan penuh hormat, tidak lagi mendengarkan dengan sabar, atau terlihat acuh saat kita berbicara. Perasaan seperti ini sering muncul perlahan, lalu menetap di hati tanpa kita sadari. Kita diam, memendam, dan bertanya-tanya dalam hati. Saya ingin tahu, Bapak dan Ibu, apakah saat ini tinggal bersama anak, tinggal sendiri, atau bersama pasangan? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Di sini kita seperti duduk bersama di satu ruang, saling menyapa, saling menguatkan, dan saling mendoakan agar hati kita tetap lapang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hari ini kita akan membahas tentang satu hal yang sering dialami orang tua di usia senja, ketika anak terasa tidak lagi hormat. Topik ini bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk membantu kita menemukan sikap yang tepat, agar hati kita tidak terus terluka dan hubungan tetap terjaga dengan baik. Mari kita jalani pembahasan ini dengan hati yang tenang. Tidak dengan amarah, tidak dengan kekecewaan yang berlebihan, tetapi dengan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup panjang yang sudah kita lalui. Karena sebagai orang tua, kekuatan kita bukan pada suara yang keras, tetapi pada hati yang tenang dan sikap yang bijak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita jujur pada diri sendiri. Saat anak bersikap kurang hormat, apa yang pertama kali muncul di hati kita? Marah, kecewa, atau merasa tidak dihargai? Perasaan-perasaan ini sangat manusiawi. Tidak ada yang salah dengan merasa terluka, karena hati orang tua memang diciptakan untuk mencintai dengan sungguh-sungguh. Namun Bapak dan Ibu, seringkali luka itu menjadi semakin dalam bukan karena sikap anak semata, tetapi karena harapan kita yang belum kita lepaskan. Kita berharap anak selalu mengerti perasaan kita. Kita berharap mereka selalu punya waktu. Kita berharap mereka bersikap seperti dulu, ketika masih kecil dan sangat bergantung pada kita. Saya teringat kisah seorang ibu sepuh yang pernah bercerita dengan lirih. Ia berkata, "Saya marah bukan karena anak saya sibuk, tapi karena saya merasa sudah tidak dibutuhkan." Kalimat ini sederhana, tetapi menyimpan rasa yang sangat dalam. Bukan soal hormat atau tidak hormat, melainkan soal rasa kehilangan peran dalam hidup anak. Bapak dan Ibu, dunia anak-anak kita hari ini sangat berbeda dengan dunia kita dulu. Tekanan hidup lebih berat, tuntutan pekerjaan lebih tinggi, dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Kadang mereka lelah, bukan karena tidak peduli, tetapi karena terlalu banyak yang harus dipikul. Sayangnya, kelelahan itu sering keluar dalam bentuk sikap yang terasa dingin. Maka sebelum kita marah, mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri dengan lembut. Apakah aku sedang butuh dimengerti, atau sedang ingin dimenangkan? Pertanyaan ini membantu kita menata hati agar langkah berikutnya lahir dari kebijaksanaan, bukan dari luka yang belum sembuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita merasa anak tidak lagi hormat, hal pertama yang sering terlintas adalah keinginan untuk menegur, menasihati, bahkan memarahi. Kita merasa perlu mengingatkan bahwa kita adalah orang tua, bahwa ada adab dan sopan santun yang seharusnya dijaga. Perasaan ini wajar, karena selama puluhan tahun, kitalah yang membimbing, mengarahkan, dan mengajarkan mereka. Namun Bapak dan Ibu, di usia senja ini, cara kita bersikap akan sangat menentukan arah hubungan ke depan. Teguran yang keluar dari hati yang panas, seringkali tidak sampai ke telinga anak, tetapi justru berhenti di ego mereka. Akhirnya, bukan hormat yang tumbuh, melainkan jarak yang semakin lebar. Saya teringat kisah seorang bapak yang memilih diam saat anaknya berbicara dengan nada tinggi. Bukan karena beliau takut, bukan karena beliau kalah, tetapi karena beliau sadar satu hal. Ketenangan orang tua adalah cermin kedewasaan. Beberapa hari kemudian, justru anaknya yang datang meminta maaf, karena melihat sikap ayahnya yang tetap lembut dan tidak membalas dengan kemarahan. Bapak dan Ibu, diam yang bijak bukan berarti menyerah. Diam yang tenang adalah bentuk kendali diri. Ketika kita tidak langsung bereaksi, kita sedang memberi ruang bagi akal sehat untuk bekerja, baik pada diri kita maupun pada anak. Anak yang dewasa seringkali justru tersentuh bukan oleh kata-kata keras, tetapi oleh sikap yang tenang dan konsisten.
Mari kita pahami bersama bahwa tujuan kita bukan membuat anak merasa bersalah, tetapi membuat hubungan tetap utuh. Hormat sejati tidak tumbuh dari ketakutan, melainkan dari kesadaran. Dan kesadaran itu sering lahir ketika anak melihat ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan orang tuanya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di usia ini, marilah kita memilih jalan yang lebih menenangkan hati. Jalan yang mungkin terasa berat di awal, tetapi akan terasa ringan dalam jangka panjang. Karena menjaga hati tetap damai jauh lebih berharga daripada memenangkan satu pertengkaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar menahan diri dan menenangkan hati, langkah berikutnya yang sangat penting adalah cara berbicara. Banyak hubungan orang tua dan anak menjadi renggang bukan karena masalahnya besar, tetapi karena kata-kata yang keluar saat hati belum siap. Kata yang sebenarnya ingin menasihati, justru terdengar menyalahkan. Bapak dan Ibu, di usia senja, kekuatan kita bukan lagi pada nada suara yang keras, melainkan pada ketulusan yang terasa. Ketika ingin berbicara dengan anak, pilihlah waktu yang tenang. Bukan saat emosi sedang tinggi, bukan saat suasana sedang tegang. Waktu yang tepat membuat pesan sampai tanpa melukai. Saya teringat seorang ibu yang berkata, "Dulu saya selalu menegur anak saat saya kesal. Sekarang saya belajar berbicara saat hati sudah tenang." Perubahan sederhana ini membuat hubungan mereka jauh lebih hangat. Anak lebih mau mendengar karena merasa dihargai, bukan dihakimi. Gunakanlah kalimat yang berangkat dari perasaan, bukan dari tuduhan. Alih-alih berkata, "Kamu tidak sopan," cobalah berkata, "Ibu merasa sedih saat kamu berbicara seperti itu." Kalimat ini tidak menyerang, tetapi membuka ruang empati. Anak diajak memahami perasaan, bukan dipaksa mengakui kesalahan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, berbicara dengan lembut bukan berarti kita kehilangan wibawa. Justru sebaliknya, kelembutan yang konsisten membuat anak melihat kita sebagai pribadi yang matang dan layak dihormati. Hormat yang tumbuh dari kesadaran akan bertahan lebih lama daripada hormat yang lahir dari rasa takut. Mari kita jadikan usia senja sebagai masa untuk memperhalus kata, menenangkan hati, dan memperindah hubungan. Karena rumah yang damai tidak dibangun dari suara yang keras, melainkan dari hati yang saling memahami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu hal yang sering membuat hati orang tua terluka adalah keinginan untuk tetap dihormati seperti dulu. Dulu, anak mendengarkan setiap kata, menunggu setiap arahan, dan menaruh kita di tempat yang sangat tinggi. Namun, waktu berjalan, peran berubah, dan tanpa kita sadari, kita sering membawa harapan lama ke dalam situasi yang sudah berbeda. Bapak dan Ibu, menjaga harga diri sebagai orang tua tidak selalu berarti menuntut anak untuk bersikap sempurna. Harga diri sejati justru lahir dari cara kita memandang diri sendiri. Ketika kita merasa berharga, tenang, dan utuh dari dalam, sikap anak tidak mudah menggoyahkan batin kita. Kita tidak lagi mudah tersinggung oleh nada suara atau kesibukan mereka. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak sepuh yang berkata, "Dulu saya ingin selalu didahulukan. Sekarang saya belajar berdiri sendiri secara batin." Kalimat ini sederhana, tetapi penuh makna. Ketika orang tua tidak menggantungkan harga dirinya pada sikap anak, justru disitulah ketenangan mulai tumbuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, anak akan lebih mudah menghormati orang tua yang tidak menuntut, tidak merendahkan diri, dan tidak terus mengeluh. Sikap mandiri secara emosional membuat kita terlihat kuat tanpa harus bersuara keras. Anak melihat, merasakan, dan perlahan belajar menghargai dengan kesadaran sendiri. Mari kita rawat harga diri dengan cara yang lembut. Tetap bersikap sopan, tetap berbicara baik, tetap menjaga batas. Karena orang tua yang tenang, tidak mudah tersinggung, dan tidak bergantung secara emosional, justru memancarkan wibawa yang alami. Wibawa yang tidak dipaksa, tetapi tumbuh dari kebijaksanaan hidup panjang yang telah kita lalui. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu sumber kekecewaan terbesar di usia senja adalah ketika kita masih memegang peran lama yang sebenarnya sudah berubah. Kita masih merasa harus didengar setiap saat, harus dilibatkan dalam semua keputusan, dan harus menjadi pusat perhatian keluarga. Padahal, seiring waktu, peran itu perlahan bergeser, bukan karena kita tidak penting, tetapi karena anak-anak kita sudah menjalani hidupnya sendiri. Bapak dan Ibu, melepaskan peran lama bukan berarti kehilangan makna. Justru sebaliknya, ini adalah proses pendewasaan batin. Ketika kita berhenti mengatur, berhenti mencampuri hal-hal yang bukan lagi tanggung jawab kita,
hati menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi terbebani oleh ekspektasi yang tidak selalu bisa dipenuhi oleh anak. Saya teringat kisah seorang ibu yang dulu selalu ingin tahu setiap urusan anaknya, setiap keputusan dikomentari, setiap langkah dikritisi. Akhirnya hubungan menjadi tegang. Suatu hari beliau berkata, "Saya capek sendiri." Sejak saat itu, beliau mulai belajar diam, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ingin menjaga kedamaian. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, diam yang dewasa adalah bentuk kasih yang baru. Kasih yang memberi ruang, bukan mengekang. Anak merasa dipercaya, dan kita pun tidak lagi terseret dalam konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Hubungan yang tadinya berat, perlahan menjadi lebih hangat dan saling menghargai. Melepaskan peran lama juga berarti memberi kesempatan pada diri sendiri untuk menemukan peran baru. Peran sebagai penasehat jika diminta, sebagai pendengar yang baik atau sebagai teladan ketenangan. Peran-peran ini mungkin tidak terlihat besar, tetapi sangat bermakna dan menenangkan hati. Bapak dan Ibu, usia senja adalah waktu untuk menikmati hasil, bukan terus bekerja secara emosional. Kita sudah berjuang begitu lama. Kini saatnya memberi jeda pada hati, menikmati pagi yang tenang, dan mensyukuri hal-hal kecil tanpa harus ikut campur dalam setiap urusan anak. Mari kita belajar berkata dalam hati, "Anakku punya jalan hidupnya sendiri, dan aku punya kedamaianku sendiri." Kalimat sederhana ini, jika dihayati, akan menjadi sumber ketenangan yang luar biasa. Karena ketika peran lama dilepaskan dengan ikhlas, hubungan baru yang lebih sehat akan tumbuh dengan sendirinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar melepaskan peran lama, hal penting berikutnya adalah menjaga batas yang sehat antara orang tua dan anak. Batas ini bukan tembok pemisah, melainkan garis halus yang menjaga agar hubungan tetap rapi, saling menghormati, dan tidak saling melukai. Tanpa batas, niat baik sering berubah menjadi sumber salah paham. Bapak dan Ibu, banyak orang tua merasa bersalah ketika mulai memberi jarak. Seolah-olah menjaga batas berarti menjauh dari anak. Padahal, batas yang sehat justru membuat hubungan lebih nyaman. Anak tidak merasa diawasi terus-menerus, dan kita pun tidak merasa diabaikan. Semua berjalan pada tempatnya masing-masing. Saya teringat seorang bapak yang memilih untuk tidak lagi ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Beliau berkata, "Sekarang saya hanya mendengar jika diminta." Keputusan ini membuat suasana keluarga jauh lebih tenang. Anak merasa dipercaya, dan sang bapak tidak lagi terseret dalam perdebatan yang menguras energi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menjaga batas juga berarti tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Tidak semua hal perlu dikomentari, tidak semua keputusan perlu disetujui. Ketika kita bisa menahan diri, kita sedang menjaga wibawa dan ketenangan batin sendiri. Batas yang sehat membuat anak belajar menghormati secara alami. Bukan karena takut, bukan karena terpaksa, tetapi karena melihat orang tuanya tahu menempatkan diri. Sikap inilah yang perlahan menumbuhkan rasa hormat yang tulus. Mari kita ingat Bapak dan Ibu, hubungan yang baik bukan tentang selalu dekat secara fisik atau selalu tahu segalanya. Hubungan yang baik adalah ketika masing-masing merasa aman, tenang, dan dihargai. Dan itu hanya bisa tercipta jika batas dijaga dengan bijaksana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada akhirnya, ketenangan di usia senja tidak sepenuhnya ditentukan oleh sikap anak, tetapi oleh kekuatan batin kita sendiri. Ketika batin rapuh, sedikit kata bisa melukai. Namun ketika batin kuat dan tenang, sikap yang sama tidak lagi mengguncang hati. Inilah yang sering kita lupakan, bahwa ketenangan sejati dimulai dari dalam diri. Bapak dan Ibu, menguatkan batin bukan berarti menutup perasaan, bukan pula berpura-pura tidak sakit. Menguatkan batin berarti jujur pada rasa, lalu memilih untuk tidak larut di dalamnya. Kita mengakui bahwa hati terluka, tetapi kita tidak membiarkan luka itu menguasai hari-hari kita. Saya teringat seorang ibu yang dulu mudah menangis setiap kali merasa diabaikan. Perlahan, beliau belajar mengisi waktunya dengan hal-hal yang menenangkan, berdoa lebih khusyuk, membaca, merawat tanaman, dan berjalan pagi. Tanpa disadari, hatinya menjadi lebih kuat. Bukan karena anak berubah, tetapi karena dirinya sendiri bertumbuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ketika kita memiliki rutinitas yang menyehatkan batin, kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada perhatian orang lain. Kita bangun pagi dengan tujuan, menjalani hari dengan syukur, dan menutup malam dengan doa. Hati yang terisi tidak mudah merasa kosong. Menguatkan batin juga berarti memilih dengan bijak apa yang kita pikirkan.
Terlalu sering mengulang kejadian yang menyakitkan hanya akan memperpanjang luka. Sebaliknya, melatih diri untuk mengingat kebaikan-kebaikan kecil akan menenangkan jiwa. Apa yang kita simpan di pikiran itulah yang tumbuh di hati. Bapak dan Ibu, usia senja bukan waktu untuk terus bertanya, "Mengapa anakku seperti ini?" Tetapi waktu untuk bertanya, "Apa yang bisa membuat hatiku lebih damai hari ini?" Pertanyaan ini mengubah arah hidup, dari menunggu berubahnya orang lain menjadi merawat diri sendiri dengan penuh kasih. Mari kita kuatkan batin bersama. Dengan doa, dengan syukur, dengan kegiatan yang menenangkan. Karena orang tua yang batinnya kuat tidak mudah goyah oleh sikap siapapun. Dan dari ketenangan itulah, hormat dan kedekatan seringkali datang dengan sendirinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menguatkan batin, ada satu langkah yang sering terasa paling berat, namun justru paling membebaskan, yaitu memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan sikap anak yang menyakitkan, tetapi membebaskan hati kita sendiri dari beban yang terlalu lama dipikul. Karena luka yang disimpan, tanpa kita sadari, akan menguras ketenangan hari demi hari. Bapak dan Ibu, banyak orang tua takut memaafkan karena merasa akan dianggap lemah atau dilupakan. Padahal memaafkan tidak sama dengan melupakan. Kita tetap boleh mengingat, tetap boleh menjaga jarak yang sehat, tetapi tanpa membawa amarah di dalam hati. Memaafkan adalah keputusan batin, bukan penghapusan batas. Saya teringat kisah seorang ibu yang berkata, "Saya memaafkan bukan karena anak saya berubah, tetapi karena saya ingin tidur dengan hati yang tenang." Kalimat ini sangat dalam maknanya. Kadang yang paling kita butuhkan bukan permintaan maaf dari anak, tetapi kedamaian untuk diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ketika kita menyimpan kecewa terlalu lama, tubuh ikut merasakannya. Hati menjadi berat, tidur tidak nyenyak, dan pikiran terus berputar pada hal yang sama. Dengan memaafkan, kita sedang menyembuhkan diri secara perlahan, tanpa perlu ribut, tanpa perlu pengakuan siapapun. Memaafkan juga membuat kita lebih bijak dalam bersikap. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak mudah tersulut emosi, dan tidak lagi mengungkit masa lalu. Kita berbicara seperlunya, bersikap secukupnya, dan menjaga diri dengan tenang. Inilah tanda kedewasaan batin yang sejati. Bapak dan Ibu, usia senja adalah waktu untuk menata ulang isi hati. Apa yang memberatkan, lepaskan. Apa yang melukai, obati. Karena hidup di usia ini bukan tentang membuktikan siapa yang benar, tetapi tentang memilih hidup yang lebih damai dan ringan. Mari kita belajar memaafkan perlahan dengan kesadaran, demi hati yang lebih lapang, demi hari-hari yang lebih tenang, dan demi masa tua yang penuh ketentraman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah berjalan bersama dari awal hingga akhir pembahasan ini. Kita belajar bahwa ketika anak tidak lagi menunjukkan hormat seperti yang kita harapkan, jalan yang paling menenangkan bukanlah amarah, melainkan kebijaksanaan. Bukan reaksi yang keras, tetapi sikap yang lembut dan penuh kesadaran. Bapak dan Ibu, menjadi orang tua di usia senja adalah anugerah sekaligus ujian. Anugerah karena kita telah melalui perjalanan hidup yang panjang. Ujian karena kita diminta untuk lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih tenang dalam menyikapi perubahan. Namun percayalah, setiap sikap bijak yang kita pilih akan kembali pada kita dalam bentuk kedamaian batin. Ingatlah selalu, Bapak dan Ibu, bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa sering anak menghormati kita secara lahiriah. Nilai diri kita lahir dari cara kita menjaga hati, cara kita bersikap, dan cara kita memuliakan diri sendiri. Orang tua yang tenang adalah orang tua yang kuat. Mari kita terus rawat hati dengan syukur. Syukur atas napas yang masih diberikan, atas hari yang masih bisa kita lalui dengan sadar, dan atas kesempatan untuk memperbaiki cara kita mencintai. Karena cinta di usia senja bukan lagi tentang memiliki, tetapi tentang melepaskan dengan ikhlas. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menyimak dengan hati yang terbuka. Semoga setiap langkah kita dipenuhi ketenangan, setiap doa kita didengar, dan setiap sisa usia kita dipenuhi keberkahan. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Tetaplah kuat, tetaplah tenang, dan jangan lupa, kedamaian selalu dimulai dari hati kita sendiri.